ayat 15 surat Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا القرآن اللهم علمنا القرآن اللهم علمنا القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana.
wa wasaina lan wis wasiat ingsun al insana ing manungsa biwalidayhi kelawan wong tua loro manungsa ihsanan supaya berbuat baik, ihsanan berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kami wasiatkan kepada manusia, maksudnya kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Wajib. Makanya dosa besar itu adalah syirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah uqul walidaini, berani kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua, itu uqul walidain. Dosa besar itu adalah syahadatuz zur, saksi palsu. Ya, ada 3 dosa besar yang pernah diucapkan Rasul, ya, ala ukhbirukum bi kabairin, maukah kamu aku beritahu tentang dosa-dosa yang besar. Para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Ya, syirku billah, syirik kepada Allah, hukukul walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua, dan kemudian syahadatuz zur. Nabi sambil duduk bersantai begini mengatakan ala syahadatuz zur, ingat saksi palsu. Ala syahadatuz zur, ingat saksi palsu gitu. Jadi wajib hukumnya berbuat baik pada kedua orang tua. Ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. Allah perintahkan, ya, kepada manusia supaya hanya menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di surat Luqman wa wasainal insana, di surat Al-Ankabut ada wa wasainal insana. Ya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan terkait dengan wasiat Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu, ngandung menungso sapa ummuhu, ibune menungso. Ibunya yang mengandung kurhan, payah, susah payah, kurhan, susah payah. Wa wadu'adhu lan nglahirake sapa ibu ing wong kurhan, uga ing dalem keadaan susah payah. Seorang ibu hamil sudah susah payah, melahirkan lagi-lagi susah payah gitu. Ya. Sejak hamil sudah susah payah, melahirkan susah payah lagi gitu. Makanya kenapa Allah wajibkan manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya gitu. Ya, karena betapa seorang ibu telah bersusah payah, ya, untuk, ya, mengandung dan melahirkan seorang anak gitu. Wa hamluhu lan ngandung ing menungso ing wong, wa fisaluhu lan nyapi ing wong, nyapi ing anak gitu ya. Wa hamluhu lan ngandung ing anak, wa fisaluhu lan nyapi ing anak salasuna syahra, 30 bulan gitu. Jadi mulai mengandung sampai menyapi itu 30 bulan. Berarti mengandungnya 9 bulan, ya, yang 21 bulan itu berarti menyusui. Ya, makanya fi amaini di surat Luqman itu fi amaini. Jadi menyusui di waktu kurang lebih 2 tahun. Ya, fi amain 2 tahun. Kalau di sini 21 bulan. Ya, 21 bulan. Maaf, 9 bulan
berarti berapa? 21 bulan ya toh? 21 bulan ya. Jadi kalau 2 tahun berarti kurang 3 bulan. Ya, jadi ya memang kurang lebih 2 tahun itu. Nanti seorang anak punya hak disusui seorang ibu itu kurang lebih selama setahun, 2 tahun itu. Ya, selama kurang lebih 2 tahun itu hak anak kepada ibu. Ada kewajiban ibu untuk menyusui anaknya gitu. Jadi kalau belum 2 tahun sudah dilepas ya susuannya, ya kalau di kemudian hari ada masalah jangan salahkan Allah gitu. Karena harusnya menyusui itu adalah 2 tahun gitu. Menyusui saulan wis kagak. Akhirnya disusukan kepada sapi gitu kan, Denko. Iya. Aku dan kau suka Denko gitu kan. Nah itu sudah, ya mungkin kalau ngomong sehatnya oke, dapatlah sehat begitu. Tapi kalau menyusui itu kan bukan yang sekedar sehat secara badania, bukannya sehat secara jasmania saja, tapi menyusui itu membuat anak dan ibu yang menyusui itu sehat jasmani maupun sehat rohaninya gitu. Ya, kalau orang selama masih mau menyusui anaknya, maka anaknya juga merasa mendapatkan limpahan kasih sayang dari seorang ibu gitu. Yang berbeda dengan ketika anak disusui dengan susu kambing atau susu sapi. Sehat, ya sehat juga, tetapi tidak ada sifat kasih sayang tidak melekat pada ini. Jadi jangan heran kalau kemudian di suatu hari nanti sang anak juga tidak terlalu menghormat kepada orang tua, ya, karena mungkin evaluasinya harus itu. Oh ya mungkin itu karena kedekatan, ya hubungan kedekatan antara anak dengan orang tua tidak kuat gitu. Sementara Allah Subhanahu wa taala ya mengaturnya, ya memang idealnya mulai hamil, menyusui, menyapi itu selama 30 bulan. Salasuna syahron. Ya menyusui sendiri itu dalam surat Luqman itu fi amaini, dalam 2 tahun gitu. Ini yang hal-hal yang tidak boleh dianggap sepele oleh orang tua, ya, oleh ibu, oleh bapak gitu. Bahwa anak harus 2 tahun atau mungkin 2 tahun kurang, tidak ada masalah itu. Tapi kalau kurang 2 bulan, ya kurang dari 2 bulan sudah dilepas, tidak disusui lagi oleh ibunya, nah ini jangan-jangan nanti anaknya lebih sayang kepada sapi daripada sayang kepada ibunya gitu, ya dok. Ya jadi jangan-jangan nanti seperti itu. Tapi kalau itu pernah terjadi pada kalian, bahwa dulu kalian tidak disusui oleh ibu selama kurang lebih 2 tahun, ya kalian karena sudah paham, ya dimaafkan saja gitu kan, ya dimaafkan. Ya mungkin dengan kekurangan beliau sehingga akhirnya harus tidak sampai seperti yang ditentukan oleh Allah gitu. Jadi salasuna syahron ini langsung disebut, ya. Jadi perkara hamil menyusui disebut langsung 30 bulan gitu. Langsung disebut 30 bulan. Hatta sehingga idza balagha nalikane tumeka sapa wong asyuddahu ing diwasai. Ya dewasa itu tandanya balik. Ya, makanya kalau sudah balik itu ya sudah dewasa. Nek balik baru dewasa ya berarti ada keterlambatan gitu. Terus balik tapi turungan manusia. Berarti keterlambatan itu. Wa balagholan tumeka arba'ina sanatan ing 40 tahun, dan sampailah juga di umur 40 tahun. Nah, coba ketika disebut sampai dewasa, ya sampai dewasanya berapa umur dewasa itu tidak dijelaskan di sini.
Apakah 11 tahun, apakah 12 tahun, atau mungkin 17 tahun, atau mungkin 20 tahun, tidak disebut di sini. Jadi sehingga mungkin umur dewasa itu ya mungkin situasional begitu ya, kondisional gitu. Ada anak yang mungkin sudah umur 12, baru umur 12 sudah dewasa. Ada yang umur 18 tahun tapi masih belum dewasa gitu. Ada yang umur 24 tahun masih belum dewasa gitu. Ya, sudah mahasiswa masih belum dewasa gitu. Karena semua masih mak, semua masih pak gitu. Pak duitnya pak, mak duitnya pak gitu. Tunggu apa itu? Gawe tuku buku kuliah gitu. Oh, kuliah kan duit yang jalur untuk wong gitu. Terlambat dewasa itu. Harusnya kalau sudah kuliah begitu, ya wis orang ngriwi wong tua meneh gitu. Ya carane piye gitu. Wong kuliah sing ngriwi wong tua. Mari kuliah ngriwi wong tua, terus bikin repot orang tua terus sampai rapi duwe anak sing ngriwi wong tua neh begitu. Harusnya ini ya kemandirian asudda itu harus dimiliki. Umur-umur metu SMA ya ora usah ngriwi wong tua, belajar urip dhewe. Ya belajar luwe barang itu. Kalau tidak punya duit ya harus prihatin, belajar prihatin. Berarti duit tapi megaya gitu. Kan itu gayanya anak-anak sekarang kan begitu, berarti duit tapi megaya. Orang-orang latihan prihatin belas gitu. Harusnya prihatin. Mau gede-gede katanya sudah dewasa, tapi ternyata masih kekanak-kanakan berpikirnya begitu. Ya, baik Allah tidak menyebut idza balagha asyuddahu, apabila dia sampai pada dewasanya berapa. Allah tidak menyebut berapa umurnya dewasa ini gitu. Ya. 10 tahun kah, 12 tahun, apa 13 tahun, apa 15 tahun, 17 tahun gitu. Ya. Baru disebut wa balagha arba'ina sana, 40 tahun. Jadi umur yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah 40 tahun. Wa balagha arba'ina sana, lan sampai sapa wong arba'ina sanatan ing 40 tahun, sampailah dia umur 40 tahun gitu. Jadi batas dewasa itu terlambatnya ya 40 tahun. Terus notok nih aja. Ya. Jadi 40 tahun itu sudah harus dewasa beneran gitu. Ya, umur 40 tahun itu. Wa balagha arba'ina sana. Artinya secara emosional sudah sempurna, sudah baik gitu ya. Kalau sudah umur 40 tahun. Itu bukan fisiknya saja yang sempurna, ya, tetapi psikisnya pun juga sudah sempurna gitu, mentalnya sudah baik gitu. Ya, umur 40 tahun. Gitu. Makanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalau sudah sampai 40 tahun. Kala ngucap sapa wong, ndonga sapa wong, Rabbi duh pangeran kula, ya Allah Tuhanku, auzi'ni, mugi nuduhaken panjenengan ing kula ya Allah, gerakkanlah hatiku ya Allah, ya ilhamkanlah gerakkanlah hatiku ya Allah, tunjukilah aku ya Allah. Tapi itu pangeran auzi'ni mugi jenengan gerakaken hatiku, gerakaken hatiku. Ya. Hati ini perlu digerakkan karena yang bisa menggerakkan hati ini Allah gitu. Ya muqallibal qulub
sabbit qalbi ala. Jadi yang bisa menggerakkan hati ini Allah, yang bisa membolak-balikkan hati itu Allah gitu. Ya Allah, gerakkanlah hatiku ya Allah, gerakkanlah aku ya Allah. An askura yen ta syukur kula nikmataka ing nikmat panjenengan. Ya Allah ya Rabb, ya bimbinglah kami ya Rabb, agar kami bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Engkau, terhadap nikmat-nikmat Engkau allati kang an'amta wis paring nikmat panjenengan, allati an'amta kang wis paring nikmat panjenengan alayya ing atase ingsun. Ya Allah, gerakkanlah hatiku agar aku bisa bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah. Wa ala walidayya lan ing atase walidayya tiang sepah kali kula ya Allah. Wa ala walidayya dan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Jadi umur 40 tahun itu adalah umur yang penting sekali dalam kehidupan manusia. Orang kalau sudah umur 40 tahun maka mereka kesadarannya sudah harus ini total gitu ya, harus sadar gitu. Ya, umur 40 tahun turun sadar baik itu bahaya gitu. Ya, umur 40 tahun. Ya, umur 40 tahun. Nah, apa bentuk kesadaran yang penuh itu? Ini terungkapkan dalam doa ini. Wong gelem donga njaluk maring Allah kuwi karena dhewe sadar gitu. Nek ora sadar ora bakal njaluk maring Allah begitu. Ya, karena dia sudah mulai sadar. Berarti umur 40 tahun kuwi ya wis wayahe wong kuwi sadar, insaf. Nek sampai wong 40 tahun durung sadar-sadar bahaya banget itu. Ya. Umur 40 tahun kok durung insaf, kok durung sadar, kok durung tobat maring Allah Subhanahu wa taala, persoalan ini. Itu bahaya itu. Ya, bahaya. Makanya di dalam ayat ini yang pertama-tama diminta ketika 40 tahun itu bagaimana supaya dia menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua gitu. Umur 40 gak duwe matur suwun karo wong tua gitu. Wong tuane sik diplopodo, wong tuane sik terus diperes, wong tuane sik terus disengsarakan gitu. Ya, harusnya ya sudah bisa membahagiakan kedua orang tua. Ya, harusnya begitu, membahagiakan orang tua, menjadikan orang tua ini senang, bahagia gitu, bukan malah menjadikan orang tua susah gitu. Itu umur 60 tahun saya ngerapoti wong tua terus gitu. Umur 40 tahun saya ngerapoti wong tua terus piye kapan nereni begitu. Ya. Gitu. Harus berterima kasih kepada orang tua yang sudah bersusah payah ya, mulai hamil sampai melahirkan, bersusah payah mengurus ya, sampai kita menjadi tumbuh berkembang seperti ini. Allah tidak pernah manusia ibu tidak pernah merasa bosan untuk terus ya mengurus anaknya gitu. Ngono anaknya gak duwe matur suwun karo wong tua gitu. Ya, itu namanya anak durhaka gitu. Kemudian yang kedua, isi doa itu adalah wa an a'mala sholihan tardahu, wa an a'mala lan yen to nglakoni kula, yen to ngamal kula sholihan ingkang saleh, ngamal saleh, ngamal kang apik, tardahu kang ridho panjenengan ing amalan kang saleh, tardahu kang ridho panjenengan ing amalan kang saleh itu. Ya Allah, gerakkan hatiku ya Allah agar saya ini cinta beramal soleh ya Allah.
agar saya ini menjadi orang yang cinta beramal sholih, ya, cinta beramal kebaikan yang Engkau ridhoi ya Allah. Nomor petambul sedurung duwe belum punya amalan-amalan yang membanggakan, itu bahaya. Nomor petambul tahun jelas arah hidup itu sudah jelas. 40 tahun arepnya dadi apa kowe. Itu jelas itu. Ya, paling enggak cita-cita itu sudah dikuatkan, dicanangkan. Aku umur 40 tahun kudu ini. Nah, itu. Nah, sehingga kita termotivasi untuk menyiapkan diri gitu. Ya, umur 40 tahun belum duwe apa-apa, duwe belum punya profesi-profesi yang jelas. Ya, ini juga repot itu. Pastikan, artinya kita harus merancang itu mulai sekarang. Aku umur 40 tahun untuk ini, maka sebelumnya harus begini. Nah, boleh saja merencanakan itu, walaupun nanti keputusan tetap ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi merencanakan boleh gitu. Saya dulu udah ngomong, saya pokoknya umur 40, sebelum 40 saya sudah harus bisa bikin pondok saya gitu. Karena saya sudah perjalanan hidup sudah cukup menjadi kesimpulan. Jadi politikus gak cocok kayaknya. Jadi pengusaha ternyata gak cocok juga. Sudah mencoba untuk jadi pengusaha, ternyata dihapus-hapusi wong wis gak iso ya dhewe gitu. Oh wis gak iso gitu. Ya wis ngene ae wis ade kudu dadi guru ngaji ae gitu. Dadi guru ngaji. Ya, bikin pesantren aja lah nanti ngajar ngaji begitu. Nah, dicanangkan itu. Kalau tidak dicanangkan nggak bisa. Kalau dicanangkan maka muncul nanti uraian rencana itu. Terus piye tahapan-tahapannya piye gitu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan gitu. Ya. Gitu. Kalau memang siap jadi politikus harus canangkan. Umur 30 saya harus sudah mulai begini. Umur 40 saya sudah harus jadi presiden gitu. Oh no. Ya. Direncana, orang kalau punya rencana itu hidupnya tertata begitu. Nek wong kuwi enggak punya rencana enggak tertata hidupnya. Amburadul enggak karu-karuan begitu. Sporadis. Ya. Karena kan enggak punya harapan, enggak punya cita-cita begitu. Nanti urip kuwi kayak piye ngono niku. Ya. Makanya penting. Ya. Saya umur ini, ya saya dulu begitu. Walaupun enggak semuanya bisa terlaksana itu. Waktu kecil dulu, waktu SMA, saya ya pernah ngomong dalam hati kecil ya. Saya umur 21 sudah harus sarjana. 21 sudah harus sarjana. Maksimal umur 22 sudah harus sarjana. Walaupun itu tidak kesampaian. Bukan 21, 22 jadi sarjana gitu. Ya. Umur 28 baru jadi sarjana gitu. Mundur berapa tahun gitu. Padahal sudah direncanakan itu. Kalau nggak direncanakan kira-kira jadi apa gitu kan? Direncanakan semua itu padahal gitu. Nanti saya harus kuliah lagi. Ya, nanti umur sekian harus kuliah dan harus jadi gini. Itu direncanakan gitu. Ya. Ngono sih. Ambakan gede tuh. Ya, apa meneh sing urip syukur melaku tok ngono gitu. Ya, urip syukur melaku, enggak punya rencana, enggak punya gagasan, enggak punya rencana masa depan, berat gitu. Ya, enggak ketoto, kalau urip enggak ketoto gitu. Harus gitu. Jadi kira-kira pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang harus kita lakukan gitu.
wa amal sholihan tardo gitu. Ya, bukan hanya sekedar amal sholih sholat, iya otomatis kalau itu, ya otomatis saja. Tapi kan banyak juga pekerjaan baik yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat begitu. Ya, itu harus direncanakan gitu. Nah, direncanakan nggak kira urip pakai ngantuk, nggak kira begitu. Uang nggak urip pakai ngantuk itu karena nggak punya tujuan hidup gitu. Ya, dia tidak punya cita-cita yang mau dituju gitu. Makanya ngantuk, di sini ngantuk, tok. Ngaji ngantuk, sholat ngantuk, urip di sini ngantuk, tok gitu. Kenapa? Karena tidak punya tujuan gitu. Ya, tidak punya tujuan yang kuat begitu. Mau apa sih kamu itu gitu? Tidak punya begitu. Makanya tidak punya semangat di sini lemes. Ya, gitu. Ya. Kenapa tidak berinovasi dalam hidup ini sehingga tidak monoton gitu. Ya, yang kreatif gitu. Ya, ini penting. Ya. Jadi penting sekali untuk difahami oleh kalian semua gitu. Semangatnya umur 40 tahun ini gitu. Ya, jangan sampai kita 40 tahun tidak jelas gitu. Ya. Jelas apa pekerjaan yang baik ini apa gitu. Jadi amalan sholih yang Allah ridho ini apa saja, kan banyak amal sholih itu ya toh. Apa dipikir kalau tidak menjadi pejabat itu tidak baik begitu? Baik. Jadi pejabat pun juga bisa berarti baik kan begitu. Ya, berarti bupati soalnya bisa jadi amal sholih juga gitu. Ya. Jadi apapun bisa menjadi amal sholih juga gitu. Ya, Allah ridho gitu. Ya. Kalau jauh-jauh hari sudah dipersiapkan gitu. Wa aslih li wa aslih lan mugi paring kebagusan panjenengan uli datang kula ya Allah. Dan berilah kebaikan kepada kami ya Allah, kepada aku ya Allah, fi dzurriyyati ing dalem anak turun kula ya Allah. Artinya apa? Ya, umur 40 tahun ternyata yang difikirkan adalah apa? Kaderisasi ini. Sudah berbicara siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan saya ini gitu. Sudah bicara dzurriyyah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, baguskanlah untukku ya Allah pada anak. Jadi wis disiapno itu. Jadi bagaimana supaya ke depan yang namanya perjuangan itu tidak sampai putus. Ya, tidak sampai putus. Perjuangan ini harus terus berjalan turun temurun gitu. Saya kemarin acara di Lumajang. Di Lumajang acara ya peresmian gedung baru kantor Dewan Dakwah Lumajang. Yang datang meresmikan Bupati Lumajang. Ternyata nasabnya ayahnya Bupati Lumajang itu dulu pejuang, aktivis dakwah. Beliau dulu adalah ketua Dewan Dakwah Kabupaten Lumajang. Ya, sebelum bupati yang sekarang kakaknya 2 periode menjadi Bupati Lumajang. Ya, setelah itu kemudian sekarang adiknya menjadi bupati. Ya, darah-darah pejuang. Sehingga ketika menjadi bupati pun dia satu bisa beramal sholih dia bisa beramal sholih yang Allah ridhoi, karena banyak hal yang bisa dikerjakan ketika menjadi bupati ini. Ya, untuk urusan-urusan umat, urusan-urusan bangsa itu banyak yang bisa dikerjakan gitu. Ya, tapi
ini sudah disiapkan. Wa asrikh li fi dzurriyyati gitu. Nanti dzurriyyahnya gimana? Anak turunnya gimana begitu? Nah, ini luar biasa ini. Ya, anak-anaknya disiapkan jadi pemimpin gitu. Ya. Siapkan jadi pemimpin. Walaupun di tingkat apapun dia. Ya, pemimpin di tingkat apapun, di level manapun gitu. Ya. Penting dzurriyyah ini gitu. Siapa penerus kita ini gitu. Baik penerus secara apa ya? Baik terkait dengan ya dzurriyyah secara biologis maupun dzurriyyah secara ideologis gitu. Kalau dzurriyyah secara biologis ya anak. Bagaimana anak-anaknya disiapkan? Sama kan begini nih. Ya. Saya juga sama dorong anak-anak saya semua. Kamu jangan macam-macam ini perjuangan ini gitu. Jadi kamu harus terlibat dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Kamu harus siap juga. Disiapkan gitu. Itu anak-anak biologis, iya. Tapi ada kalanya anak-anak ideologis. Ya, bukan anak kandung, bukan ini, tapi ini adalah anak-anak ideologis itu, kader yang bukan dari kalangan anak itu. Nah, harus disiapkan itu. Ya, siapa yang nanti harus berjuang, ya melanjutkan estafet perjuangan ini. Disiapkan itu, tidak boleh sembarangan itu. Ya makanya kalian semua ini harus siap untuk dikader itu. Namanya kader ideologis gitu ya. Ada kader ideologis, ada kader biologis, ada kader ideologis gitu. Ya. Disiapkan, kalau enggak tidak sedikit pesantren-pesantren yang akhirnya mati juga. Kiainya mati, pesantrennya mati. Kenapa? Tidak ada yang melanjutkan. Kenapa bisa begitu? Ya, dia tidak punya dzurriyyah yang bisa melanjutkan ya kehidupan pesantren itu. Selain juga dia tidak punya kader-kader ideologis ya untuk melanjutkan ya estafet perjuangan di pesantren itu. Mati pesantrennya itu. Makanya kami ya, berharap jangan sampai pondok ini mati ketika kemudian kiainya mati gitu. Pondok ini harus tetap eksis sampai kapanpun, sampai yaumil kiamah, walaupun gurunya sudah mati gitu. Terus gimana? Makanya disiapkan kalian diulang ngaji, ya, diulang ngaji diubrak-ubrak, sekolah diubrak-ubrak, ilmu diubrak-ubrak, ibadah diubrak-ubrak. Ini karena menyiapkan, ya, karena kita harus menyiapkan kader. Kalau enggak, wah repot gitu. Ya, nanti kerepotan gitu. Tidak ada guru ngaji, tidak ada guru-guru yang mengajarkan agama, sudah susah gitu. Semuanya sudah terbawa kepada urusan-urusan duniawi gitu. Ya. Jadi persoalan penting, ya, persoalan penting yang ya memang kita harus pahami gitu, yang terkait dengan umur 40 ini gitu. Kalau di dalam satu riwayat oleh Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Mausil, ya, beliau bercerita ini dari Azra bin Qais Al-Azdi, diceritakan ya, dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, Abdul Muslim idza balagha 40 sanatan khaffafallahu hisabahu. Ya, seorang hamba muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, ya, seorang hamba muslim ya, yang umurnya usianya mencapai 40 tahun, maka Allah akan khaffafallahu hisabahu. Allah akan meringankan hisabnya.
Jadi hisabnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza balagha sittina sanatan, jika usianya mencapai 60 tahun, ya. Kalau usianya sudah mencapai 60 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki inabah. Ya, Allah memberikan rezeki kepadanya, ya, al-inabah ilahi, untuk ya mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur sudah tahun kalau seorang muslim, maka umur itu akan, ya, Allah akan berikan kepadanya rezeki untuk bisa kembali kepada Allah. Makanya tidak usah heran, ya, kalau orang-orang umur 60 tahun, 63, 62, 64, ya 59, ya, kalau mereka semangat di dalam beribadah itu, karena Allah berikan rezeki kepada hamba muslim yang umur 60 tahun, ya, Allah akan berikan kepadanya rezeki tadi itu, ya, razaqahullahul inaba ilaihi. Wa idza balagha sab'ina sanatan, apabila sudah sampai umur 70 tahun, usia 70 tahun, ahabbahu ahlus sama, ya, maka ahli langit akan mencintainya. Para malaikat cinta kepada orang yang umurnya sudah 70 tahunan itu. Jadi menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh hamba Allah yang ada di langit sana gitu. Wa idza balagha samanina sanatan, apabila dia sudah sampai usia 80 tahun, sabbatallahu hasanati wa mahasayati, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan-kebaikannya dan Allah menghapuskan keburukannya. Umur 80 tahun, masih ada di umur 80 tahun itu, maka Allah, ya, Allah menetapkan kebaikannya, dan wa mahasayati, Allah menghapus keburukannya. Sebab umur 50 tahun si ahli ibadah, kebaikannya akan jelas gitu, dan dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza balagha tis'ina sanatan, apabila umur 90 tahun, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya, baik dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Umur 80 tahun wis umur-umur sing Allah akan mengampuni dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Apa dosa yang akan datang? Umur 80 tahun sudah kuat apa-apa, ya toh? Umur 80 tahun mau berbuat dosa apa kira-kira? Nah, bila mendalik mungkin sudah sangat tidak memungkinkan lah begitu. Banyak Allah menjamin untuk memberikan pengampunan itu. Ya, itu umur 90 tahun. Wa syafa'ahu Allahu fi ahli baitihi. Ya, ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ya, untuk memberikan syafaat buat ahli baitnya gitu. Aduh, luar biasa kalau kita punya orang tua umur 90 tahun gitu, ya. Wa kutiba fis sama asirallahu fi ardi, ya, dan dicatatlah di langit sana bahwa dia adalah tawanan Allah di bumi gitu. Yang namanya tawanan berarti kan tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya daya apa-apa, sudah gitu. Ya sama, jadi kalau orang sudah umur 90 tahun ya sudah kuat apa-apa wis. Yang namanya tawanan berarti tidak berdaya begitu, umur 90 itu. Tapi kalau umur 90 dia masih tetap menjadi ahlul ibadah, ya, menjadi ahli ibadah, ya, dosa-dosanya dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan masalah umur, ya, disebut mulai 40 tahun sampai 90 tahun, ya. Itu riwayat dari Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Mausili gitu, ya.
wa aslih li fi dzurriyyati. Ini sak temene kula tu betul tobat kula ilaika maring panjenengan. Nah, berikutnya orang kalau sudah umur 40 tahun sudah waktunya untuk bertobat. Ya, ini tu betul ilaika. Ya Allah, saestu kula ya Allah, tu betul tobat kula ilaika datang panjenengan. Ya. Itu umur 40 tahun kuwi wis kudu leren. Ngelakoni apa sing gak manfaat. Terus umur 40 tahun kudu dadi wong sing ahli tobat. Ya, dadi wong sing ahli tobat itu. Wa inni lan sak temene ingsun iku minal muslimina saking golongane wong kang muslim, wong kang berserah diri. Jadi itu umur 40 tahun. Sudah totalitas sudah. Fisilmi kafah itu total sudah. Terus gak separuh-separuh meneh gitu. Wis dadi wong sing apik, wis tobat, terus gak nglakoni salah meneh, gak nglakoni elek meneh. Ya kalau tahu kemudian tergelincirkan oleh setan, ya dia segera mengingat Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya katakan di sini 40 tahun karir itu sudah jelas gitu. Ya, 40 tahun itu. 40 tahun terus jelas, wah repot gitu. Ambil segera ambil porsinya apa kamu itu. Terus umur 40 tahun saya sudah tidak boleh ragu-ragu lagi sudah saya harus jadi pejuang saya harus jadi pendakwah, saya harus jadi begitu, yang kuat gitu. Terus pokoknya jadi guru ngaji pokoknya. Diopai jadi guru ngaji. Jelas itu. Kalau enggak lewat nanti semuanya begitu. Ya. Ulaika utai mungkon akeh iku alladzina akeh. Mereka disebut di ayat 15 surat Al-Ahqaf itu alladzina akeh nataqabbalu kang nrimo ingsun. Nataqabbalu kang nrimo ingsun anhum saking akeh. Mereka itu adalah orang-orang yang kami terima. Ya, anhum saking akeh ahsana. Bagus-bagusnya ma'amilu barang kang nglakoni sapa akeh. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang kami terima, ya, dari mereka amal yang baik. Wa natajawazu lan nyepura ingsun. Wa natajawazu lan nyepura ingsun. Ada natajawazu itu maha menghapus bisa juga. Wa natajawazu lan nyepura ingsun an sayiatim saking pira-pira kaeleane wong akeh. Ya. Wa natajawazu lan nyepura ingsun an sayiatihim saking pira-pira kaeleane wong akeh. Fi ashabil jannah ing dalem dia termasuk menjadi golongan penduduk surga. Fi ashabil jannah. Nanti mereka nanti akan bersama-sama dengan para penghuni surga. Wa'da sidqi, menangka janji kang bener. Alladzi kang kanu ana sapa akeh ana iku yu'aduna den janji sapa akeh gitu. Wa'da sidqi, minangka dadi janji kang bener. Alladzi kang kanu ana sapa akeh iku yu'aduna den janji sapa akeh gitu. Nah, jadi seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka, orang-orang yang mau ya melaksanakan ya seperti dijelaskan pada ayat 15 tadi. Jadi umur 40 tahun lebih harusnya bagaimana. Nah itulah kalau itu dilakukan maka mereka nanti akan mendapatkan ya
mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan ahli surga fi ashabil jannah. Dan itu janji yang Allah sudah tetapkan kepada mereka. Pokoknya gelem ngono takai tenanan gitu. Ya, makanya dieling-eling umur 40 tahun ini ya. Ingat 40 tahun. Catat di dalam buku. Ya. Umur 40 tahun. Ya. Mau apa kita umur 40 tahun nanti itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, petunjuk Allah itu. Ya, setungane butuh kuat supaya tadi hamba Allah yang ahli syukur. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ada doa yang dalam Al-Quran hanya ada 2 saja. Ya, doa yang diawali dengan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Jadi yang pertama yang tadi kita baca ya, di surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Yang kedua dalam surat An-Nahl surat 27 ayat 19. An-Nahl surat 27 ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Doa Nabi Sulaiman. Ya, doa Nabi Sulaiman. Di surat An-Naml surat 27 ayat 19. Hafal ini. Ya. Jadi doa Rabbi auzi'ni itu hanya ada 2 dalam Al-Quran. Pertama surat yang kita baca ini surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang kedua di surat An-Naml ayat 19 itu. Baik itu ya, ayat yang tadi kita baca ya, mudah-mudahan ini bisa difahami menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ya bisa kita amalkan untuk diri kita, ya bisa kita ajarkan juga kepada orang lain, dan akhirnya semoga menjadi kebaikan untuk kita semua, ya, kebaikan untuk orang tua kita, kebaikan untuk ya jamaah-jamaah kita yang telah bersusah payah membantu kita dalam perjuangan di pondok ini, ya. Dan mudah-mudahan ya kita semua kelak diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah, ya. Dan kita berdoa semoga orang tua kita semua juga senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit semuanya kita doakan semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan obat ya, yang tidak lagi menghilangkan rasa sakit baginya, dan semoga kelak ya kita semua dimasukkan Allah di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.